Nah, buku ini menjadi my top book in 2020. Ini buku terbaik saya pada tahun 2020. Saya baca ini ketika bulan puasa kemarin. Apa saja 50 dosa, 50 hak-hak Tuhan dan hak insan yang ada dalam diri kita. Saya baginya seperti biasa ke dalam 5, yaitu ada 6 hak Allah atau hak dalam beragama, berspiritual, ada 1 hak dalam intelektual atau hak akal atau hak jiwa, ada 7 hak raga, dan ada 35 hak orang lain dan 1 hak harta. Jadi basically sebenarnya hak-hak yang paling banyak itu adalah haknya orang lain terhadap diri kita gitu. Jadi sebenarnya yang paling mesti kita bermawas diri adalah jangan sampai kita tidak berlaku adil kepada orang lain atau kita menzalimi orang lain, karena dari 50 hak insan dan hak Tuhan, 35-nya adalah hak orang lain atau 70%-nya hak orang lain. Oke, kita elaborasi satu persatu. Pertama, hak Allah. Hak Allah yang paling terbesar tentunya, yaitu apa? Disembah sesuai kehendaknya. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana kehendak Tuhan dalam upaya kita untuk menyembahnya, atau berfikih yang kayak gimana Tuhan kehendaki, apakah harus sholat 5 waktu atau enggak mesti sholat atau gimana, itu hak Allah yang paling terbesar, yaitu disembah sesuai kehendaknya. Nah, dari hak Allah ini turunanlah derivasi hak amal perbuatan, yaitu yang kedua misalnya hak sholat. Hak sholat adalah bagaimana kita melakukannya dengan khusyuk, dengan memerhatikan setiap rukun-rukun sholat, kesucian kita dalam sholat, atau bahkan moralitas kita setelah sholat. Itu haknya sholat. Sehingga dalam Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu dapat termanifestasi dengan baik, atau sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, yang ketiga adalah hak puasa. Hak puasa adalah sebagaimana tujuan dari berpuasa itu sendiri adalah sehingga membuat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, sehingga puasa itu kita zalimi ketika kita puasa tapi kita enggak bertakwa juga gitu loh. Jadi indikator terbesarnya adalah momen-momen setelah Ramadan, misalnya bulan puasa ya. Kalau ternyata pas Syawal kita kembali ambruk lagi moralnya, itu artinya kita tidak berlaku adil pada puasa kita, atau kita tidak berlaku adil pada Ramadan. Hak haji adalah bagaimana kita menunaikan haji itu dengan memerhatikan seluruh rukun-rukun haji. Atau dalam Quran surat Al-Hajj, janganlah kamu berkata-kata keji ketika kau berkunjung ke rumah Allah. Artinya haji pun sebenarnya memiliki moralitas publik. Yang kelima, hak sedekah, yaitu agar kita bersedekah jangan sampai menyakiti hati orang lain, karena di dalam setiap harta kita itu ada hak-hak orang lain. Sehingga penting bagi kita untuk bersedekah dengan tangan kanan dan tangan kiri tidak mengetahui sedekah tersebut. Itu ungkapannya. Yang keenam, hak berkurban, yaitu ketika Idul Kurban tentunya. Bagaimana kita yang mampu dalam tanda kutip itu memberikan kurban kita. Nah, hak kurban adalah kita mengurbankannya seperti namanya secara ikhlas, sebagaimana Nabi Ibrahim mengurbankan Nabi Ismail. Itu hak Allah. Nah, hak jiwa atau hak akal hanya satu saja, yaitu hak jiwa untuk dituntun menuju kesempurnaan. Adapun cara-caranya itu akan kita elaborasi lebih lanjut besok di manajemen nafsu, buku dari Imam Khomeini. Nah, yang kedelapan, hak raga. Hak raga itu yang pertama, hak atas lidah, bahwa haknya lidah kita untuk hanya mengungkapkan kata-kata yang benar atau kata-kata yang hak. Kemarin Bung Albar sudah menjelaskan tentang pentingnya kita menjaga lisan kita. Ada beberapa obat-obat untuk mencegah lisan kita dalam penyakit-penyakit. Ada sekitar 18 hak lisan itu. Yang kesembilan, hak telinga untuk diperdengarkan sesuatu yang hanya sifatnya hak atau sifatnya yang benar aja. Jangan mendengarkan sesuatu yang batil atau mendengarkan sesuatu yang sia-sia, misalnya bermusik yang sia-sia dan sebagainya. Hak mata adalah untuk diperlihatkan atau melihat sesuatu yang hak tentunya. Jangan melihat sesuatu yang bukan muhrim kita, misalnya yang mengumbar syahwat, atau yang terbuka auratnya dan sebagainya, atau melihat sesuatu yang bukan haknya mata kita. Yang ke-11, hak kedua kaki, yaitu melangkahkannya ke tempat-tempat yang baik, misalnya ke masjid, ke majelis ilmu pengetahuan, ke tempat kerja, atau digunakannya berolahraga, bukannya justru mendatangi prostitusi, membagikan money politik,
melakukannya berperang atas sesama muslim dan sebagainya. Yang ke-12, hak kedua tangan. Hak kedua tangan dipergunakan untuk meraih, merengkuh, menggenggam sesuatu yang memang hak kita, milik kita, bukan justru meraih, merengkuh dan menggenggam sesuatu yang bukan milik kita atau menyentuh yang bukan muhrim kita. Nah, ke-13 adalah hak perut. Hak perut adalah dimasukkan sesuatu yang halalan toyiban ke dalamnya. Jadi halal saja tidak cukup, perlu juga toyib, tapi toyib saja tidak cukup, perlu juga halal. Sebagaimana hadis Rasul bahwa sesungguhnya sarang bagi setiap penyakit ada di dalam perut. Atau lebih lanjut sabdanya berbunyi, janganlah menjadikan perutmu sebagai kuburan para ternak. Nah, yang ke-14 hak kemaluan. Kemaluan itu memiliki hak juga, yaitu ditempatkan pada tempatnya dalam hal ini hanya untuk berhubungan suami istri. Di luar daripada itu termasuk ke dalam zina. Sementara zina seperti yang kita bahas kemarin adalah termasuk dosa besar. Nah, ini yang paling banyak hak orang lain. Ada 35 hak orang lain. Yang pertama hak penguasa. Hak penguasa itu bagaimana kita mengikuti ulil amri selama dia berlaku adil. Sehingga sabdanya Rasul bahwa ada dua kelompok di umatku yang jika ia baik maka baik seluruh umatku, dan jika ia buruk maka buruk seluruh umatku, yaitu penguasa dan ulamanya. Penguasa yang baik adalah penguasa yang mendatangi ulama, dan ulama yang baik adalah ulama yang tidak mendatangi penguasa. Itulah sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-16 hak yang memberi ilmu. Hak yang memberi ilmu adalah ia didengarkan ilmunya, diamalkan ilmunya, dan berkhidmat kita kepadanya. Hak majikan adalah kita hormati perintahnya dan memenuhi semua keperluannya selama itu tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hak rakyat adalah kita pegang amanatnya, karena itu bagian dari ciri dari orang mukmin, yaitu dapat menjaga amanat rakyat. Apalagi bagi saudara-saudara yang telah memenangkan pilkada, semoga hak rakyat itu dapat dipegang amanatnya dengan baik. Yang ke-19 hak murid. Hak murid adalah disayangi, ataupun bagi kita sebagai guru atau pengajar, yaitu sabar ketika memberikan ilmu kepadanya. Misalnya ada murid kita yang agak lambat untuk memahami ilmu, kita tetap sabar. Itulah hak murid terhadap gurunya. Yang ke-20 hak istri atau hak suami. Hak istri adalah kita sayangi, kita setia, komitmen yang sifatnya suci, dalam hal ini mitsakon golisah, agar tidak diselingkuhi satu sama lain, baik istri kepada suami maupun suami kepada istri, saling berkasih sayang, saling memenuhi nafkah lahir dan batin satu sama lain. Yang ke-21 hak hamba sahaya. Hak hamba sahaya adalah kita hargai privasinya, kemerdekaannya, walaupun dia orang yang sementara mengabdi sama kita, tetapi mereka masih punya hak pribadi sendiri beserta keluarganya, khususnya diberikan gajinya sebelum keringatnya itu kering. Itu sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-20 hak ibu, termasuk hak ayah. Yang ke-23-nya adalah untuk dikhidmati, apalagi ketika dia telah uzur. Bagi kita yang anak-anak muda merasa telah merdeka dari kedua orang tua, tetapi orang tua kita belum merdeka terhadap kebutuhan hidupnya di masa tua. Sehingga penting bagi kita untuk berkhidmat kepada ibu dan ayah sebagai bagian dari hak ibu dan ayah terhadap anaknya. Adapun hak anak adalah diberikan bimbingan, diberikan asupan nutrisi dan asupan ilmu pengetahuan agar dia tumbuh dengan baik menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, karena anak yang berbakti merupakan amalan soleh yang sifatnya jariah, tidak terputus meski orang tuanya telah meninggal. Hak saudara adalah kita hargai sebagai sesama saudara, even saudara kita itu tidak seiman atau tidak seideologi atau tidak sehobi dengan kita, tetap kita hargai karena mereka tetap saudara kita dan memiliki hak terhadap diri kita. Yang ke-26 hak orang yang telah memerdekakan adalah kita berterima kasih terhadapnya karena telah memerdekakan kita dari budak misalnya, atau mungkin dalam konteks modern orang yang telah memerdekakan kita adalah orang yang memberikan kita pekerjaan, atau para pahlawan-pahlawan yang telah memerdekakan bangsa Indonesia itu punya hak minimal kita hargai jasa-jasanya sebagai seorang yang telah memerdekakan kita. Hak budak yang telah dimerdekakan yaitu mereka tetap memiliki
harga diri meskipun kita telah memerdekakan mereka. Jangan pandang mereka sebagai hamba kita atau makhluk kita. Dia tetaplah makhluk yang sangat mandiri yang diciptakan oleh Tuhan juga, hanya saja mereka kemarin menjadi budak dan telah kita merdekakan, sehingga tidak boleh bagi kita untuk menghinakan atau berbuat zalim kepadanya. Yang ke-28 hak muazin adalah ketika azan dikumandangkan oleh muazin, kita menjawab seruannya, baik itu secara lisan maupun secara langkah kaki untuk segera melaksanakan sholat, baik di rumah maupun di masjid. Hak orang yang berbuat baik kepada kita adalah kita membalas perbuatan baik tersebut dengan lebih baik lagi, atau minimal setara dengan perbuatan baiknya. Betapa banyaknya kita mengabaikan perbuatan baik seseorang atau justru berbuat buruk kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Yang ke-30 hak imam sholat berjamaah adalah kita mengamini setiap doa-doa yang diucapkannya, mengikuti seluruh tuntunan sholatnya, dan mendoakan beliau agar mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang ke-31 hak teman duduk, misalnya kita lagi belajar atau lagi dalam kafe, adalah kita tidak mengganggu mereka atau justru membantu mereka agar memenuhi tujuan-tujuan belajarnya atau tujuan-tujuan ekonominya, misalnya kita di dalam kafe atau dan sebagainya. Hak tetangga adalah kita tidak ribut ketika dia sementara tidur, memberikan dia makanan ketika dia kelaparan, atau minimal tidak menyakiti hatinya melalui lisan tangan kita. Sehingga salah satu definisi Islam menurut Rasul SAW adalah mereka yang menyelamatkan tetangganya dari gangguan lidah dan tangannya. Artinya bagaimana kita tidak mengganggu tetangga kita. Tetangga itu sendiri adalah 40 rumah antara vertikal kita, horizontal, diagonal, dari rumah kita itu sendiri. Nah, hak sahabat, bedanya dengan teman duduk, sahabat artinya orang yang betul-betul seperjuangan, sevisi atau sewai dengan kita. Itu adalah bagaimana kita tidak mengkhianati komitmen pertemanan kita dalam satu ideologi untuk mewujudkan mimpi-mimpi bersama tersebut. Hak mitra kerja, misalnya mitra kerja ini bisa saja bawahan, bisa saja atasan, atau bisa saja teman kerja kita, adalah menghargainya, tidak bersaing secara negatif dengannya untuk mencapai tujuan kerja kita bersama. Hak orang yang berpiutang adalah bagaimana kita tidak menyebut-nyebut utangnya atau merendahkan di depan orang lain maupun di depan dirinya sendiri, atau meringankan pembayaran, adalah bagian dari hak-hak orang yang berpiutang terhadap kita. Hak teman bergaul adalah jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang sia-sia atau bahkan kata-kata yang jorok, walaupun kita menganggap bahwa ini kan hanya pergaulan biasa aja. Padahal hak teman bergaul juga itu memiliki dimensi tersendiri agar dia bisa berangkat dari hanya hak teman bergaul menjadi hak sahabat. Dalam artian teman-teman bergaul itu adalah orang-orang yang jauh dari kita sebenarnya secara ideologi, tapi tetap kita harus rangkul karena kita sama-sama tinggal di suatu lingkungan tertentu. Ke-37 hak orang-orang yang digugat dan yang menggugat. Hak orang yang digugat kita hargai setiap gugatannya ketika dia merasa dizalimi atau diperlakukan tidak adil. Adapun yang menggugat adalah kita persilakan dia menggugat ketika dia merasa terzalimi atau dizalimi, misalnya dalam konteks pemilu ataupun pengadilan pada umumnya. 38 hak orang yang bermusyawarah, yaitu kita memberikan kesempatan mereka untuk bermusyawarah, misalnya dalam pemilihan, misalnya dalam rapat dan sebagainya. Jangan mengintervensi permusyawaratan itu sendiri atau merasa paling benar dalam konteks berdemokrasi. Ke-39 hak orang yang diajak bermusyawarah, kita mendengarkan seluruh argumentasinya, sebagaimana kata Cak Nur, dalam demokrasi atau musyawarah kita dimungkinkan salah dan dimungkinkan benar, begitupun juga pihak lain dimungkinkan salah dan dimungkinkan benar, sehingga kita harus membangun jembatan dialog. Yang ke-40 hak orang yang meminta nasihat, kita dengarkan apa permintaannya dan kita sebagai gantinya kita memberikan nasihat kepada mereka. Adapun bagi kita yang meminta nasihat, kita memiliki kewajiban kepada orang yang memberi nasihat, yaitu kita menjalankan nasihatnya selama itu tidak bertentangan dengan asas-asas dalam hukum Islam. Yang ke-42 hak orang yang lebih tua adalah kita hormati dia karena dia tentu lebih banyak mendapatkan pahala.
Sementara hak orang yang lebih muda adalah kita sayangi dia karena tentu dia lebih sedikit melakukan dosa. Jadi ada riwayat yang mengatakan ketika kita melihat orang yang lebih tua, yakinlah bahwa dia lebih banyak pahalanya, dan ketika kita melihat orang yang lebih muda, yakinlah bahwa dia lebih sedikit dosanya. Nah, hak orang yang meminta adalah kita berikan apa yang dapat kita berikan, misalnya tenaga, waktu, uang, jasa dan sebagainya. Sama itu dapat menolong orang yang meminta tersebut selama tidak meminta hal-hal yang sifatnya buruk. Sementara hak orang yang diminta adalah kita membalas segala pemberiannya dengan cara-cara yang sanggup kita membalasnya selama itu tidak mencederai diri kita sendiri atau menzalimi diri kita sendiri. Yang ke-46, hak orang yang membuatmu gembira, yang memasukkan kebahagiaan kepada hati kita sendiri adalah bagaimana kita mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada orang tersebut dan sebisa mungkin membalas kabar gembira atau membalas untuk memasukkan kebahagiaan kepada hati orang tersebut. Yang ke-47, hak orang yang berbuat buruk kepadamu. Hak orang yang berbuat buruk kepadamu adalah jangan balas berbuat buruk kepadanya, apalagi membalas lebih buruk kepadanya. Karena membalas keburukan dengan keburukan disebut dendam, membalas keburukan dengan kebaikan disebut akhlak yang baik, membalas keburukan dengan membalas keburukan dengan perbuatan diam itu disebut sebagai akhlak yang biasa saja. Jadi ketika ada orang yang berbuat buruk kepadamu, buatlah perbuatan baik kepadanya sehingga Anda dikatakan orang yang berakhlak baik. Ketika Anda berbuat buruk pula kepadanya, itu disebut dendam, apalagi dendamnya bisa lebih buruk lagi, itu jatuhnya kepada akhlak yang buruk. Sehingga atsar dari Sayyidina Ali berbunyi, balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. 48, hak saudara seagama, yaitu kita saling menasihati satu sama lain, saling melakukan sholat berjamaah atau ibadah berjamaah satu sama lain, bukannya justru saling menyerang satu sama lain, karena menyerang sesama muslim adalah salah satu dari dosa besar. Ke-49, hak ahli zimah. Ahli zimah itu adalah yang berada di bawah perlindungan Islam atau saudara-saudara kita non-muslim. Itu juga punya hak supaya kita berikan perlindungan terhadapnya. Karena lagi-lagi dari atsar Sayyidina Ali, yang bukan saudaramu dalam Islam adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Dan terakhir, hak kekayaan atau hak harta adalah kita menafkahkannya ke jalan kebaikan, yaitu dalam bersedekah atau mengakumulasi rezeki yang halal, dan kita mendapatinya dari rezeki yang halal pula. Sehingga salah satu hadis berbunyi bahwa tidak bergeser satu langkah kaki pun umat manusia di hari kiamat ketika dia belum ditanyakan 4 hal. 1, bagaimana kau menghabiskan masa mudamu. 2, bagaimana kau mendapatkan rezekimu. 3, bagaimana kau membelanjakan rezekimu. Dan keempat, bagaimana kecintaanmu terhadap ahlul bait. Sehingga bagaimana kita membelanjakan harta dan mendapatkan harta itu juga menjadi